warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Dapat bergabung musawas ilmu Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan puji syukur dapat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat izin nikmat dan karunia-Nya semata kita semua dapat berkumpul bermuwajahah face to face kembali di pengajian yang penuh dengan barokah ini, yakni Manaqiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dilaksanakan secara online. Baik, yang saya hormati pemirsa Abah yang sama-sama kita muliakan, pemirsa Abah, pemirsa Umi yang saya hormati, para wakil talqin, para mubalik, para asatid, ikhwan dan akhwat dari Qadiriyah Naqsyabandiyah, pondok pesantren Surya yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di taman surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, di raudhah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ada pemirsa Abah, sesuatu itu tidak akan menjadi taman surga kalau yang duduk di tempat itu tidak bersama dengan punya surga. Makanya taman surga itu oleh pemirsa Abah diperluas lagi maknanya, tidak hanya terbatas pada raudhah yang ada di Madinah saja, yang ada di Masjid Nabawi saja. Ada pemirsa Abah itu raudhah, tapi min riyadil jannah itu hanya satu taman surga. Raudhah kan satu taman surga, min riyadil jannah dari sekian banyak taman surga. Makanya Luqman Al-Hakim memberikan wasiat kepada anaknya, wahai anakku, jika engkau menjumpai taman surga, maka duduklah bersama dengan mereka. Jika engkau menjumpai majelis zikir, taman surga, maka duduklah bersama dengan mereka. Mencari taman surga. Jadi Luqman Hakim berwasiat kepada anaknya, jika melihat ada taman surga, duduk di situ. Anaknya Luqman Al-Hakim bertanya, wa ma riyadul jannah? Majelis zikir. Bertanya, apa itu taman surga? Adalah majelis zikir. Duduk di situ, karena sabda pemirsa Abah, paling nihil setidaknya seseorang yang duduk di taman surga itu, pertama, jika ia tidak punya ilmu, maka ilmunya akan bertambah. Jika sudah punya ilmu, maka imannya akan meningkat jika ia duduk dan ikut serius di taman surga itu. Dan alhamdulillah kita dibisakan untuk berkumpul di taman surga kita masing-masing. Ya, ada yang dari Inggris, di Inggris jadi taman surga, yang dari Bandung, di Bandung jadi taman surga. Ya, yang di Sumateranya jadi taman surga. Jadi semua tempat kita duduki itu menjadi taman surga. Dimanapun dengan catatan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya tidak semua kita menyadari dan merasakan taman surga ini. Jadi taman surga itu, sabda pemirsa Abah kan menyampaikan di mana saja kita duduk jadi taman surga. Ya, bahkan lagi bawa motor, jok motor, motornya jadi taman surga. Tapi kita itu tidak merasakan. Kalau jika itu taman surga, maka pada mestinya kita merasa bahagia dong. Kita merasa senang. Tapi kita tidak merasakan itu. Kenapa? Karena besarnya dosa kita. Banyaknya lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita lupa, maka berbanding lurus dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Gitu, rumusnya gitu. Jika seseorang lupa kepada Allah, sering lupa kepada Allah, lupa baik, bukan ingatan ya, karena kalau ingatan selama dia masih berakal pasti dia ingat Allah. Tapi dengan hati itu beda. Mengingat Allah dengan pikiran, dengan hati itu beda. Kalau pikirannya hanya terbatas ilmu saja, ya hanya ingat saja. Tapi kalau dengan hati, maka itu akan disertai dengan perasaan.
Kalau sudah ingat Allah dengan hati, maka dari hati inilah akan menyebar ke seluruh tubuh ingatan ini. Ingatan kita kepada Allah akan memberikan energi kepada seluruh tubuh kita dan akan membuat kita menjadi seorang yang senang beramal soleh dan cenderung meninggalkan amal salah. Tapi kalau kita banyak lupa kepada Allah, sering lupa kita, hati kita lupa, maka ghaflah itu pun akan memberikan dorongan energi-energi yang kurang baik sehingga muncullah prasangka buruk, husnuzon kepada orang lain. Dan kalau semakin itu, maka energi keburukan pun akan menumpuk di dalam diri kita. Jika sudah menumpuk, apalagi sampai menjadi tumpukan dosa yang besar di dalam diri kita, maka sulit bagi kita untuk merasakan nikmatnya taman surga itu. Ada para sahabat, zikir itu nikmat benarnya. Yang membuat kita zikir tidak nikmat karena dosa itu deh. Lagi zikirnya, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus tiba-tiba dalam diri kita tuh ada perasaan kesel gitu. Kesel apalagi kalau imamnya lama kan. Imamnya lama, zikirnya 1000. Imam lama banget. Itu hati-hati. Harus kita sadari bahwa itu adalah ini dosa, berarti kita kotor, berarti kotoran diri kita. Bagaimana caranya? Ia dilawan saja berarti. Jadi zikir jahar justru beda dengan ini mungkin konsepnya beda dengan makanan jasmani. Kalau makanan jasmani pada dasarnya kalau sudah kita makan terus terasa tidak enak, semakin kita lanjutkan semakin kita tidak nyaman kan, semakin tidak enak kita. Itu konsep makanan jasmani dalam diri kita. Nah, tapi kalau makanan rohani ya, rohani beda lagi. Semakin wiridan itu atau zikir-zikir itu semakin terasa tidak enak di dalam diri kita, maka berarti mesti semakin dipaksakan. Semakin dipaksakan bukan semakin tidak enak, justru nanti akan semakin nikmat terasa. Baik itu ketika kita dalam melaksanakan amal soleh yang berkaitan dengan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang berkaitan dengan hubungan kita antar sama manusia. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, insya Allah yang akan disampaikan ini adalah mungkin sudah pernah disampaikan oleh pengarsa Abah Jagat. Saya di share screen ya. Ini ngaji tentang hakikat makna kaya raya. Ini sebenarnya penjelasannya oleh Abah Jagat sudah dijelaskan dan bisa ditonton kembali di akun Facebooknya Pesantren Jagat Arus. Ngaji tentang hakikat makna kaya raya. Apa itu hakikat? Hakikat itu pada dasarnya bahasa Inggrisnya itu the ultimate truth. The ultimate truth itu hakikat. Dalam artian makna sesungguhnya dari kaya raya itu seperti apa? Kita akan berangkat dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqan liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Qul inna rabbi yabsutu rizqan liman yasha'. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Di antara min ibadihi wa yaqdiru lahu. Bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya juga. Jadi yang menyempitkan, yang memperluas rezeki kita atau menyempitkan pun itu adalah hak murni prerogatif Allah. Nah ini kan jadi jangan sampai ada istilah, kalian kamu motong rezeki orang. Tidak ada motong rezeki orang. Atau kamu mempersempit rezeki orang. Jangan aja seperti itu. Mesti kita yakini karena firman Allah. Ya, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Allah memberikan kelapangan, keluasan rezeki kepada yang Dia kehendaki. Kehendak Allah. Berarti terserah Allah. Suka-suka bagaimana Allah saja, tidak. Karena tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak wajib untuk memberikan seseorang rezeki juga, tapi tidak terserah kehendak Allah aja. Liman yasha, Allah kehendaki apa kasih. Min ibadihi di antara hamba-hambanya wa yaqdiru lahu, dan Allah juga mempunyai kekuasaan mutlak untuk menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Wa ma anfaqtum
min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan barang siapa dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, nih barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dalam artian kalau kita memberikan sesuatu, jangan berharap orang itu baik kepada kita. Memberikan orang berlaku baik kepada orang lain, jangan mengharapkan orang itu akan balas kebaikan kita. Karena Allah telah memberikan penegasan ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Jika apa saja yang kamu nafkahkan kepada seorang, siapapun itu, maka Allah akan menggantinya. Allah ini kan, maka Allah akan menggantinya. Bukan Allah tidak berfirman, maka Allah memerintahkan kepada orang yang kamu beri itu untuk menggantikan kebaikan kamu. Tidak seperti itu. Jadi artinya jika kita berbuat kebaikan, jika A, ada 3 orangnya lah, ada 3 orang contohnya, orang A, B, sama C. Jika si A ini berbuat baik kepada B, maka bisa jadi kebaikan yang si A berbuat kepada B yang akan membalasnya C. Kenapa? Karena tadi Allah yang menggerakkan hati si C untuk membalas kebaikan si A kepada si B. Makanya pengersahabat itu orang yang sangat-sangat ikhlas dalam berbuat kebaikan. Tidak pernah menuntut ikhwan akhwat ataupun siapapun untuk membalas kebaikan abah. Tidak pernah abah tuh udah capek-capek menakiban kok kalian ikhwan tidak mendengarkan abah. Tidak pernah abah seperti itu. Tidak pernah abah. Karena ya apa keyakinan beliau sudah beda lah, tingkat keimanan beliau sudah terasa. Wa khairur razikin, dan Allah lah yang sebaik-baik pemberi rezeki yang sebaik. Nah, yang pertama yang mesti kita pahami bersama, apa sih rezeki itu? Rezeki itu kalau saya sendiri dan untuk saya, ya kalau Bapak dan Ibu punya pengertian yang lain yang berbeda ya silahkan. Tapi kalau bagi saya sendiri, rezeki itu adalah tidak terbatas pada uang saja ya, tidak terbatas pada segala macam yang bersifat materi. Jadi rezeki itu bisa materi, bisa imateri juga. Bisa dia itu berbentuk sesuatu yang nampak ataupun tidak nampak, bagi saya itu dari rezeki itu. Secara garis besar adalah rezeki adalah segala macam sesuatu yang cenderung memberikan manfaat kepada diri kita, baik zahir wal batin. Zahiran wa batinan, baik itu zahir, baik batin. Nah, contoh, rezeki zahir itu apa saja? Rezeki zahir itu ya, contohnya uang, itu rezeki zahir. Dibantu oleh orang lain, itu rezeki zahir juga. Ya, rezeki zahir itu jangan ini beramal soleh, itu rezeki juga. Sehat, rezeki juga. Terlihat kan orang sehat badannya. Itu rezeki semua itu. Intinya segala macam berkaitan dengan badan kita yang mampu memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain itu rezeki. Bahkan ketika kita membantu orang lain pun itu rezeki bagi kita karena kita diberikan kesempatan rezeki oleh Allah berupa kemampuan untuk membantu orang, itu rezeki. Tapi ada juga rezeki batin berkaitannya dengan hati ini, dengan perasaan, itu batin karena terasa, makanya dirasa. Nah, bahagia, senang, ya. Pernahkah kita ya merasakan tiba-tiba bahagia aja hidup tuh, nggak tahu apa, padahal kalau bisa dibilang secara keuangan hanya berkecukupan lah, cukup untuk buat makan hari ini saja, tapi sebenarnya masih banyak tanggungan lagi, hidup tuh masih susah lah, bahasanya masih banyak ujiannya lah, banyak hal-hal yang belum bisa diselesaikan, tapi nggak tahu kenapa kita bisa senang, bisa bahagia. Itu sudah rezeki itu rezeki. Karena banyak orang yang punya banyak uang tapi risau, justru punya banyak rezeki tapi risau gitu. Yang paling bagus mah uangnya banyak, rezekinya banyak, hatinya tenang. Nah, itu lebih mantap lagi. Nah, jadi rezeki itu ya maknanya luas ya. Intinya segala macam sesuatu yang memberikan manfaat kepada diri kita, baik itu bersifat yang terlihat ataupun tak terlihat, itu pun rezeki menurut saya. Untuk saya. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua. Wah, ini lupa ditulis. Oke, kedua. Nah, apa itu kaya raya? Pertama kita itu apa itu kaya raya? Ya, apa
apakah dengan memiliki mobil ini banyak ini, ya, atau memiliki uang juga yang banyak, apakah itu kaya raya juga, atau memiliki aset yang banyak, tanah di mana-mana, apartemen di mana-mana, rumahnya banyak, ya, bisa ke sana kemari, apakah itu kaya raya? Ya itu kaya, itu kaya, tidak bisa kita bilang itu miskin. Secara pandangan duniawi, kita ditinjau dari aspek duniawi, dari sudut pandang materialistis, dari materi, itu udah orang kaya ya patokannya seperti itu dari materi. Kita tinjau dari materi ya, yang pada umumnya disepakati oleh semua orang. Ya mau dia agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, tidak punya agama pun, ya namanya kalau melihat orang punya mobil banyak, uang berlimpah, hotel-hotel mewah, pasti semua agama sepakat itu orang kaya. Secara umum, kita bicara umum dulu ini. Nah, tapi kalau dalam Islam sendiri, apakah itu kaya raya? Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Dzar, sahabatnya. Ya, ini hadis dari Abu Dzar, sanadnya dari Abu Dzar, dan beliau menyampaikan, qala li Rasulullah SAW, ya Abu Dzarin, ataro kasratul malu wal ghina. Wahai Abu Dzar, Nabi bertanya nih, hei Abu Dzar, apakah engkau mengira, memandang dengan banyak harta itu disebut kaya? Abu Dzar menjawab, qultu na'am, iya. Kata Abu Dzar, iya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, memberikan pengajaran, wataro killatal malu wal faqr. Jadi apakah engkau memandang bahwa sedikit harta itu berarti fakir? Qultu na'am ya Rasulullah. Abu Dzar menjawab, iya Rasulullah. Nah, Rasul pun memberikan penegasan kepada Abu Dzar, qala innamal ghinaul qalb. Sesungguhnya kaya itu adalah kayanya hati. Kalau fakrul qalbi, dan fakir itu adalah fakir hati. Jadi secara garis besar, kaya hati, kaya raya itu menurut definisi Kanjeng Nabi SAW adalah kaya hati. Apa itu kaya hati? Hati yang selalu bersyukur. Dan fakir itu fakir hati. Apa itu fakir hati? Hati yang tidak pernah merasa puas. Jadi kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan kita syukuri itu, berarti menurut sabda Kanjeng Nabi ini, berarti kita termasuk orang yang kaya. Tapi kalau kita justru ya banyak keinginannya, tidak pernah merasa puas, tidak pernah puas dengan yang dimiliki, selalu iri dengan keinginan orang lain, itu fakir. Nah, berdasarkan hadis ini berarti kaya rayanya dan kepapaan itu ternyata soal perasaan. Jadi pada dasarnya semua balik lagi ke perasaan kita nih. Apakah kita sudah merasa bersyukur atau merasa puas? Kan syukur tidak terlihat oleh mata. Tidak terlihat oleh mata. Kufur nikmat juga tidak terlihat oleh mata. Tapi dia terasa nih, ada di rasa. Nah, rasa itulah ada di dalam hati. Dalam hati. Nah, sebelum itu, dari sekian banyak jenis manusia, setidaknya ada 4 jenis manusia yang berbeda dalam memaknai kekayaan dan kemiskinan. Pertama, ada jenis manusia kaya harta, tapi miskin hati. Dia kaya nih, hartanya kaya, banyak. Ya. Secara materi dia melimpah ruah lah. Tapi sayangnya, miskin hatinya, tidak pernah merasa puas. Yang pertama, cirinya adalah tiada terbesit di hatinya keinginan untuk peduli dan berbagi terhadap sesama. Jadi pelit orangnya, pelit banget mikir. Kalau ngasih ke orang tuh mikir-mikir dulu. Yang kedua, cenderung akan menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisinya terhadap menumpuk harta. Semua dihalalkan karena merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, ingin lebih, akhirnya menghalalkan segala cara. Ya mohon maaf, contohnya para koruptor yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran dana negara, itu kan dasarnya mereka tuh orang kaya semua. Kalau kita lihat kan tunjangannya anggota DPR itu kan banyak banget ternyata, pas dibongkar-bongkar ternyata banyak tunjangannya. Apalagi mereka juga difasilitasi dengan
rumah sendiri kan, ada perubahan anggota DPR di daerah Kalibata. Tapi karena tidak fakir dia fakir secara hatinya, fakir, miskin hatinya, fakir hatinya, karena itu selalu akhirnya selalu merasa butuh, padahal dia tidak butuh, sebenarnya tidak butuh banget, butuh, ingin, nafsunya mendorong dia untuk melakukan keburukan, akhirnya ia menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi. Yang ketiga, tidak memiliki kesadaran bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari depan rumah sih, itu sih. Inilah kalau ini kita merujuk ke sabda pengersa Abah ya. Abah kan sering banget menyampaikan tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya siapa-siapa, hanya tahu, mau, hanya punya Abah Anum saja. Bukan berarti itu miskin, kata Abah teh. Tidak punya apa-apa teh bukan berarti miskin. Tidak punya tapi tidak merasa punya. Pengersa Abah kan seperti itu. Punya pesantren tapi apa tidak merasa memiliki pesantren itu. Walaupun secara nama keluarga besar pengersa Abah yang memiliki pesantren Sinar Rasa, tapi tidak merasa memiliki Abah itu. Ringan beliau. Ringan dalam memberi. Nah, yang keempat, cenderung mempergunakan hartanya hanya untuk kesenangan diri sendiri. Nah, ini manusia pertama adalah manusia yang kaya harta, kaya miskin hati. Nah, ini berkenaan dengan itu, Nabi SAW bersabda, "Lau kana ibnil Adam, yani min malin la abtagot ala salisan, wala yamlu'ul jawab ibni Adam illa turabu, wa yatuballahu ala man tabah." Seandainya manusia diberi 2 lembah bersih harta nih, manusia nih, udah dikasih gambaran nih oleh Nabi SAW, hadis Imam Bukhari juga. Kalau manusia diberi 2 lembah bersih harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Bukan hanya ini kan, ini bahasa kiasan. Diberikan 2 lembah bersih harta. Dalam artian manusia ini kalau hatinya fakir, ya fakir hatinya. Seandainya dikasih 1 mobil pun pengen mobil yang kedua. Dikasih 2 mobil, pengen mobil yang ketiga, terus bertambah pada tidak sesuai dengan kebutuhan. Makanya pengersa Abah pernah menyampaikan seperti ini, tasawuf itu mesti bisa meninggalkan dunia yang halal berlebihan, yang haram walaupun sedikit. Kata pengersa Abah itu, ya di garis bawahi, yang mesti ditinggalkan, karena waktu dulu kan ada isu, apakah orang tasawuf harus meninggalkan dunia? Sabda pengersa Abah, betul, tapi meninggalkan yang halal berlebihan. Contoh, di dalam keluarga gitu, kata pengersa Abah, di dalam keluarga, suatu keluarga punya anggota keluarga ada 4, misalnya ada 4, tapi mereka punya mobil, beli 5 mobilnya, berarti 1 harus dijual, karena yang halal ini hanya 4 itu halal, yang 5 sudah termasuk halal berlebihan. Atau di rumah punya 10 orang anak, maka sediakan 10 kamar. 10 kamar untuk 1 orang anak. Kalau bikin 12 kamar, berarti sudah berlebihan, walaupun halal, kita sahur. Tinggalkan yang haram walaupun sedikit. Memberikan contoh secara sederhana, memberikan contoh seperti ini. Jangankan 1 botol khamar, minuman keras, 1 tetes pun mesti ditinggalkan. Dalam artian secara ininya, perbuatan dosa sekecil apapun harus kita tinggalkan. Termasuk lupa kepada Allah, mesti kita tinggalkan, kepada ingat kepada Allah. Karena al-ghaflatu anillah asyaddu min dukhulin nar. Sabda Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Al-ghaflatu anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah itu lebih bahaya daripada masuk neraka. Kenapa? Pengersa Abah memberikan penjelasan. Karena tidak akan masuk neraka kecuali kalau tidak lupa kepada Allah. Lanjut pada yang kedua adalah manusia miskin harta tapi kaya hati. Secara materi hartanya berkecukupan. Hanya cukup untuk dia makan sehari-hari, hanya cukup untuk
dia beli kebutuhannya cukup, tapi dia selalu berhasil mensyukuri apa yang dimiliki, berhasil dia syukur ini. Nah, jika ia sudah syukur, cirinya adalah jiwanya selalu merasakan keberlimpahan, selalu merasakan ketenangan, karena syukur itu adalah salah satu ibadah yang langsung terasa manfaatnya, itu adalah syukur. Jadi ketika kita bersyukur, saat itu juga kita merasakan manfaatnya. Ya. Nah, yang kedua, peduli kepada sesama. Yang ketiga, senang berbagi. Yang keempat, selalu mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini yang seperti ini justru cenderung oleh Allah Subhanahu wa taala semakin ditambah rezekinya. Ai syakartum la azidannakum, jika engkau syukur kepadaku, aku akan tambah rezeki nikmatmu. Tadi ya, balik lagi kembali ke tadi. Rezeki tadi bukan materi ya, bukan hanya materi saja, bisa saja ini. Tidak mungkin. Jika ia mensyukuri uangnya yang 1.000, Allah balas dengan 10.000 atau 100.000. Bisa terjadi seperti itu. Atau Allah balas dengan, jika ia mensyukuri yang 1.000, Allah balas juga 10 kali lipat dari 1.000, tapi dalam bentuk yang lain. Contohnya dikasih makan oleh tetangga. Ada tetangga tiba-tiba ngasih ia makan yang nilai makanan ini 10 kali lipat daripada rezeki 1.000 yang ia syukuri. Bisa jadi seperti itu. Atau ia terhindar dari penyakit, yang mana jika ia terkena penyakit ini justru akan membuat ia mesti membayar biaya yang nilainya 10 kali lipat dari 1.000 yang ia syukuri. Bisa jadi seperti itu. Atau juga Allah berikan ia kebahagiaan, ketenangan, kesenangan yang bahkan tidak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki nilai 10.000, 10 kali lipat dari 1.000 itu. Jadi tadi ya, balik lagi ditambah oleh Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina ghinaun nafs." Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, ini manusia yang ketiga, ini enggak benar. Manusia yang kaya harta dan kaya hati. Nah, ini yang luar biasa, ini top ini. Jadi kalau ada orang yang nanya seperti ini, kan kadang orang ngasih pilihan itu cuma 2, padahal bisa ada pilihan ketiga. Contoh, menurut kamu jadi enak jadi orang mana? Orang yang kaya tapi tidak bersyukur, atau orang yang berkecukupan tapi bersyukur? Kalau saya ditanya seperti itu, Mas, saya mau pilih yang ketiga, orang yang kaya terus bersyukur. Kan tidak mungkin, ada juga yang sering terjadi. Mendingan mana? Orang muslimah berhijab tapi akhlaknya kurang baik, atau yang tidak berhijab tapi mendingan yang muslimah berhijab akhlaknya baik. Nah, ini 3 nih manusia yang kaya harta dan kaya hatinya. Ini udah paling luar biasa lah. Contohnya ya Pangersahabat itu kaya harta dan kaya hati juga. Hatinya selalu bersyukur, ya. Cirinya tuh kan, ciri dari manusia kaya harta kaya hati adalah pertama, hatinya selalu bersyukur. Ciri hati yang bersyukur itu adalah hati yang selalu berzikir. Sabda Pangersahabat, tidak akan menjadi syakirin kalau tidak menjadi zakirin. Orang yang menjadi zakirin itu karena orang menjadi syakirin. Ya, orang tidak akan menjadi orang yang syukur kalau tidak menjadi orang yang berzikir. Karena sabda Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Idza zakartani syakartani wa idza kafartani nasyitani." Wa idza nasyitani kafartani. Jika kamu ingat kepada aku, berarti kamu sedang syukur kepadaku. Jadi kita sedang zikir, kita sedang syukur. Wa idza nasyitani kafartani. Jika kamu lupa kepadaku, berarti kamu kufur akan nikmatku. Yang kedua, senang membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, ini kita lihat ini dalam pribadi Guru Agung Pangersahabat itu kan senang membantu. Bayangkan ya, udah berapa ratus jutaan orang yang datang kepada Pangersahabat untuk meminta solusi dari masalah segala macam. Kalau Pangersahabat tidak memiliki sifat seperti ini, maka tidak akan mungkin mau dilayani itu. Bayangkan saja kalau kita pikir, kita ambil dalam sudut pandang orang pada umumnya saja. Jika tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal datang kepada kita, terus minta
solusi akan permasalahan yang ia alami, kira-kira bagaimana respon kita? Tiba-tiba ada orang datang, kita nggak kenal orang dari mana, tiba-tiba minta, saya gini, gini, gini. Gimana? Kalau kita punya alat yang kurang baik, paling kita ngapain urusan lu itu mah urusan lu, jangan suruh gue mikir. Tapi abah kan tidak seperti itu. Karena abah itu kaya hati, senang membantu, akhirnya gitu. Dibantu tuh orang. Bahkan pernah melihat abah tuh nonstop melayani ikhwan yang dengan permasalahan yang luar biasa. Abah saya ini, saya itu, saya ini, saya itu, saya ini, sama di usaha mundur. Luar biasa. Yang ketiga, ringan tangan dalam memberi. Karena tadi ya ringan tangan. Abah itu, pengusaha abah itu, kalau dikasih pasti abah menerima. Karena pengusaha abah kan mengikuti kata pengusaha abah, menerima pemberian dengan ikhlas itu adalah ibadah. Jadi abah tuh dikasih apa aja pasti abah terima. Ya, abah aja dikasih. Tapi abah kontrol hati beliau apa ya? Stabil gitu, stabil. Tidak meninggi, tidak seperti itu abah itu. Makanya abah ada bahasa gini pengusaha abah. Saya mah dari dulu tinggi 165 cm. Tidak pertama, tidak berkurang. Abah tuh diberi nikmat apapun, diberi ujian apapun, ya Abah tetap seperti itu, tetap istiqomah amaliyah, tetap selalu berzikir kepada Allah, tetap itu konsisten. Ya jadi kalau oleh Ki Irfan pernah cerita dulu Abah di Jakarta Harus tiba-tiba ada yang datang ngasih Alphard, mobil Alphard dikasih ke Abah, bilang terima kasih dan biasa saja gitu, tidak sampai sujud, terima kasih, tidak seperti itu. Karena bersyukur hatinya sudah kontrolnya luar biasa. Bukan berarti kan syukur nikmat itu kan dengan hati, ya. Cuma karena Abah sudah terbiasa dengan hal seperti itu, ya, jadi memanai itu sebagai hal yang biasa saja karena diyakini itu adalah pemberian dari Allah, itu titipan dari Allah. Karena ini kesadarannya. Nomor 5, memiliki kesadaran bahwa harta yang dimiliki hanya titipan dan sadar bahwa yang harus disebut adalah milik Allah. Kesadaran, awareness kan itu walaupun dikasih pun sudah jadi milik kita, tapi Abah tetap punya awareness itu dari Allah, tetap. Makanya sabda Nabi SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya qanaah, yakni selalu merasa puas dan bersyukur dengan apa yang diberikan kepadanya. Lanjut kepada yang keempat adalah ini, manusia yang miskin harta dan papa hatinya. Ini udah manusia paling inilah, udah miskin berkecukupan, tidak bersyukur lagi hatinya. Ini pertama rezekinya seret, hatinya juga mengkeret. Bahasa Abah Jagat, ciri dari manusia seperti ini adalah hatinya tidak mau bersyukur, tidak memiliki rasa empati kepada sama, selalu menemukan kesulitan dalam kehidupannya dia. Jadi hartanya sedikit, tidak bersyukur lagi, mau jadi apa? Ya? Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana cara menjadi manusia kaya raya? Ya tadi balik lagi ya. Karena kaya itu sabda Nabi SAW adalah kekayaan hati, dan fakir itu adalah fakir hati, maka tidak lain adalah dengan cara berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita menjadi hati yang senantiasa banyak syukurnya dibanding kufurnya. Bahkan lebih sering bersyukur dan tidak kufur kepada Allah. Syukur nikmat yang Allah berikan, akan datangnya nikmat yang lain. Pada penguasa Guru Agung, syukur yang ada, maka akan datang yang tidak ada. Jika kita sudah mensyukuri, karena tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensyukuri yang tidak ada. Jadi keberlimpahan kita itu, diri kita itu, pertama adalah diukur dari hati kita. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan semakin Allah berikan kepada kita dalam nikmat dalam kita keberlimpahan atas apa yang Allah berikan. Dan kalau kita kufur, berarti kita sedang menjadikan orang kita yang miskin karena banyak keinginannya yang tidak penting. Hidupnya tidak nyaman, tidak enak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ista'azza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tak salah Tuhanmu
memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah. La in azidannakum. Dan jika kamu mengingkari, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat amatlah pedih. Ya, semoga kita semua dapat mengamalkan segala macam amaliyah yang ditentukan oleh pemirsa Agung kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang kaya raya, kaya hati. Jadi orang yang memberikan manfaat kepada semua, istiqomahkan, dijadikan orang yang ringan, senang dan tenang dalam beramal soleh, dan menjadi orang yang tidak bisa dan berat beramal salah. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya. Barakatuh wabarakatuh. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.